Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfia Gesali dengan nomor Stanbook 8594387797. Saya berasal dari Universitas Terbuka Makassar, tepatnya di Salut Maros. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan atau mempresentasikan hasil penemuan saya mengenai ekosistem darat secara alami, di mana kita ketahui bersama bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan fisik, di mana yang kita ketahui bersama bahwa komponen biotik atau biasa juga disebut dengan makhluk hidup itu terdiri atas 3, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada pengurai. Nah, pada kali ini komponen yang pertama yang saya akan perlihatkan yaitu mengenai tumbuhan. Seperti yang kita lihat sama-sama di sini, banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang hidup secara bebas, secara alami. Ini bukan dari hasil tanam oleh manusia, tetapi ini betul-betul hidup dan tumbuh berkembang biak karena alam. Jadi tidak ada satupun bantuan dari manusia karena ini merupakan ekosistem darat alami, yang artinya segala bentuk perkembangan yang terjadi pada tumbuhan ataupun hewan atau pengurai yang ada di lokasi saya saat ini itu murni karena alam itu sendiri, bukan karena bantuan dari manusia. Baiklah, yang pertama saya akan memperlihatkan komponen abiotik yang pertama yaitu tumbuhan. Di sini kita bisa lihat sama-sama ada pohon pisang, ada pohon bambu, ada pohon jati. Di tengah-tengah antara bambu yang di belakang saya dengan bambu yang ada di samping sana itu ada semak-semak, ada pohon jati lagi, dan berbagai macam jenis tumbuhan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Oke, selanjutnya komponen yang kedua mengenai hewan yang ada di lokasi saya saat ini. Saya akan memperlihatkannya. Nah, kebetulan di sini ada sapi yang masuk ke dalam area hutan untuk mencari makan. Karena di sini seperti yang kita lihat ada rumput sebagai salah satu komponen biotik tumbuhan. Ini capungnya saya ambil dengan jarak dekat. Ini salah satu komponen biotik hewan yang ada di kawasan ekosistem alami. Kemudian ada lalat. Ada jangkrik. Ini sebenarnya banyak sekali hewan seperti jangkrik di sini dan capung. Selanjutnya ada hewan ini, ada semut yang lagi jalan di atas daun jati, pohon jati. Nah, selanjutnya ini ada ulat bulu yang lagi hinggap di daun atau ranting-ranting kecil daun. Nah, contoh hewan lainnya ada anjing juga di sini yang sepertinya lagi cari makan. Saya tidak. Selanjutnya ada jamur sebagai salah satu contoh atau bukti tentang biotik. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan tentang abiotik ekosistem darat alami. Seperti yang bisa kita lihat bersama-sama, cuaca hari ini cukup cerah, dan efek dari kecerahan ini bukan karena adanya lampu atau tambahan cahaya lainnya, tapi ini murni dari alam, artinya matahari.
Jadi saya bisa dapat menyampaikan bahwa salah satu komponen abiotik pada ekosistem darat alami ini, yang pertama ada matahari sebagai pencahayaan alami dan sumber nutrisi bagi para tumbuhan dan hewan. Kemudian selanjutnya ada tanah yang tadi kita sama-sama bisa lihat. Tanah ini berfungsi sebagai tempat menyaring makanan bagi para tumbuhan yang ada di sini, karena tumbuhan ini tidak bakal rindang seperti ini kalau misalkan tanahnya kurang baik atau kurang subur. Terus yang selanjutnya air. Di belakang saya ini ada semacam kayak galian. Saya tidak tahu ini mungkin dalamnya sekitar 5 meter ke bawah. Ini juga menjadi salah satu faktor kenapa tumbuhan di sekitaran sini ini subur, karena memang ada air yang bisa mereka serap secara alami, tidak perlu lagi disiram oleh manusia atau siapapun, karena ada sebuah lubang yang cukup besar. Nanti saya perlihatkan bagaimana di sini tempat tertampungnya air. Selanjutnya pada ekosistem darat alam ini ada pula batu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan ekosistem darat buatan. Jadi pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan perkebunan mini, ini milik pribadi. Jadi cakupannya ini cuman untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga saja atau untuk keluarga saya saja. Boleh kita lihat, jadi komponen yang terdapat pada ekosistem darat buatan ini, komponen biotiknya ada tumbuhan seperti yang kita lihat di sini, ada tumbuhan pisang. Selanjutnya ada pohon lengkeng, kemudian pohon pisang lagi. Di belakang saya ada pohon ubi, tapi ini daunnya saja dimanfaatkan untuk dijadikan sayur, bukan ubi apa namanya, singkong. Kalau bahasa Indonesia singkong, tapi kalau kami di sini menyebutnya itu ubi kayu kalau singkong. Jadi kalau yang ini itu bukan singkong, tapi apa namanya, batangnya itu menyerupai singkong, batang singkong. Daunnya pun sama, tapi tidak ada ininya, tidak ada buahnya, hanya daunnya saja dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai bahan olahan sayur. Kemudian di atas saya ini ada pohon mangga. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau perkebunan ini memang untuk dirancang untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga saja atau keluarga saya saja. Jadi memang cakupannya ini sangat sedikit, karena memang untuk keperluan satu keluarga saja, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, di situ ada burung juga yang sedang mencari makan. Nah, di sini ada lalat di sini. Komponen abiotik atau lingkungan fisik, seperti kita lihat bersama-sama, awannya terlihat cerah, itu bukti bahwa adanya komponen abiotik berupa matahari sebagai pencahayaan alami. Selain itu sebagai tambahan nutrisi bagi para tumbuhan. Selanjutnya, komponen selanjutnya abiotik ini ada tanah. Tanah ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya para tumbuhan. Selain itu tempat menyaring makanan bagi para tumbuhan. Selain itu bisa kita lihat di sini juga ada batu sebagai salah satu komponen dari abiotik, dan air. Bukti bahwa ini telah turun hujan, ini kita bisa lihat sama-sama, tanahnya lembab, tidak kering. Jadi salah satu komponen abiotik itu adalah air, kemudian suhu.